Hai guys, kembali lagi di channel Real Chess. Tapi hari ini bukan mau ngebahas partai ya, tapi ini sesuatu yang kalian inginkan ya. Jadi saya akan penuhi itu, dimana saya akan membahas opening nih, salah satu pembukaan. Dan hari ini saya akan membahas tentang pembukaan Karokan guys. Ya, tentu kalian mengingat pembukaan Karokan di mana Putih menjalankan E4 kemudian dijawab C6 di sini. Yang dimana ini terkenal pada zaman saya sekarang ya, di mana permainan antara Dewa Kipas versus Woman Grandmaster Irene Karisma. Tapi bagaimanakah sebenarnya pembukaan ini? Saya akan jelaskan uh, sepengetahuan saya, di mana pembukaan Karokan ini bisa bermain dengan gaya posisional dan bisa dengan gaya modern, lebih modern. Dan E4 C6, Putih bisa menjalankan D4, kemudian dijawab D5, di mana dalam filosofi pembukaan Karokan, hitam di sini bertarung untuk mendapatkan letak center ya, letak di E4 ini, dan Putih bisa menjawab dengan kuda C3, kemudian kuda D2 yang bisa transpose untuk menghadapi ketika hitam berubah menjadi pembukaan Prancis ya. Kemudian ada juga pion E4 makan D5 ya, exchange variation. Dan selain D4 juga Putih bisa menjawab dengan kuda C3 dengan varian 2 kuda D5 kemudian kuda F3, dimana ini lebih modern gayanya, gaya sebagai pemain Putih. Dan hitam di sini punya dua pilihan ya, makan E4 dulu atau gajah G4 guys. Makan E4 dulu atau gajah G4. Dan untuk pilihan yang lebih posisional gajah G4 ya. Kemudian Putih menjawab H3, gajah kali F3, menteri kali F3, dan E6. Kenapa jawab E6? E6 ini sebagai langkah untuk menguatkan pawn struktur ya, atau struktur pion-pion hitam supaya lebih bagus guys. Ya memang Putih punya sepasang gajah, tapi hitam punya pawn struktur yang sangat kuat dan posisional yang cukup bagus. Dan ini tentu pilihan lagi buat kalian, apakah kalian mau variasi gajah G4 atau satu lagi D kali 4, kuda kali 4, dan kuda F6 guys di sini. Hitam tidak perlu takut dengan pion tumpuk ya, kuda kali F6 dan E kali F6, karena di sini ketika Putih jalan D4, hitam gajah D6, C3, kemudian rokade, gajah D3, dan bisa menyerang dengan H5 ya. Dimana Magnus Carlsen juga pernah bermain seperti ini. Dan pembukaan Karokan ini juga sering pernah dimainkan Magnus Carlsen ya dalam perebutan juara dunia, juga Wiswanathan Anand. Dan ya tinggal kalian milih mau posisi yang lebih posisional atau modern. Dan kembali lagi ketika D4 kemudian dijawab D5, di sini Putih kuda C3 ketika dimakan D kali 4, kuda kali 4, dan hitam bisa menjawab dengan 3 langkah pilihan ya, yaitu kuda D7, kemudian kuda F6 atau gajah F5. Yang lebih sering tentu kita melihat gajah F5 ya. Tapi kalau bangunan yang lebih, pilihan langkah yang lebih lama lagi, yang sudah lama banget, kuda D7 ya. Kalian mesti hati-hati karena di sini ada ancaman menteri E2. Apabila kalian jalan kuda F6, akan ada jalan kuda D6. Hitam akan mati dalam langkah yang cukup cantik di sini, kuda D6. Dan ya setelah kuda D7 dan menteri E2, ya hitam akan menjawab dengan E6 biasanya. Kemudian biasanya kuda F3 dan kuda F6 di sini. Dan apabila hitam menjalankan gajah F5, akan dijawab oleh Putih kuda G3, gajah G6, kemudian kuda F3, coba mengambil kuda E5, dijaga kuda D7, kemudian H4, H6, H5, gajah H7, dan gajah D3. Di sini Putih mengadu, gajah kali D3, menteri kali D3, dan biasanya kuda F6 ya, dan Putih gajah D2. Dan di sini ada dua option untuk pemain hitam. Biasanya Putih selalu mengambil dengan rokade panjang ya, long castle, dan hitam bisa memilih yang lebih sering dimainkan ya rokade pendek, tapi little bit risky ya, atau sedikit beresiko karena posisinya akan kompleks seperti menteri C7, kemudian rokade, dan E6, kuda E4, gajah E7 seperti ini ya. Kemudian hitam mungkin benteng H1 ya,
Kemudian rokade akan dijawab G4 di sini. Dan ya ketika hitam memilih dengan kuda kali 4, kuda F6 dan menteri E2. Dengan memilih long castle, hitam agak sedikit pasif, tapi dengan benefit raja hitam lebih aman ya dengan pilihan seperti ini. Dan yang lebih modern lagi ketika putih menjawab advance variation E5, di sini hitam bisa memilih langkah C5 atau gajah F5. Dan kalau pilihan tadi ketika kuda C3, D kali 4, kuda kali 4, hitam menjawab kuda F6, kemudian kuda kali F6, E kali F6, dan putih di sini main lainnya gajah C3 ya. Kemudian hitam gajah D6 dan gajah D3. Kemudian rokade, menteri C2 dan memberikan skak ya untuk development, kuda E2 dan H5. Ya, Carlsen pernah memainkan pembukaan ini ya, H5. Dan ini cara modern bagaimana Caro-Kann bisa bermain ya. Dimana pembukaan Caro-Kann bisa bermain. Rokade, kemudian menteri C7. Dan apabila memilih langkah putih memilih langkah E5, akan dijawab C5, kemudian kuda C6, menteri B6 yang lebih modern menyerang ke titik D4. Dan apabila memilih langkah gajah F5, ya putih bisa menopang dengan E6, kemudian kuda D7 dan kuda E7, C5, kuda C5, kuda C6. Gajah putih keluar, tetapi biasanya terjadi apa ya? Diserang terus gajah putih ini dengan putih bisa menjawab G4, kemudian langkah yang paling tepat adalah gajah D7 ya, karena kalau memilih gajah G6 akan didorong N6. Kemudian biasanya putih kuda C3, N6, kuda F3 dan kuda D7. Dan Carlsen kemarin bermain dengan C4 ya, variasi C4. Lebih modern lagi. Tapi ini variasi advance variation ini menjadi topik yang cukup hangat ya di era modern ini, karena menurutnya lebih bagus lagi untuk putih di sini ketika berhadapan dengan Caro-Kann, guys. Dan ketika putih memilih E kali D5 dan dijawab C kali D5, putih bisa memilih gajah D3, kemudian kuda C6, C3. Di sini hitam bisa menjawab dengan variasi menteri C7, kemudian dorong E5 atau G6, gajah G7, kemudian kuda F6. Putih bisa menjawab dengan variasi kuda E2, kuda ke E2, gajah F4, kemudian menteri ke B3. Dan itulah pilihan-pilihan langkah yang bisa putih dan hitam pilih ya di situ, karena itu main line openingnya dari variasi exchange. Dan ya segitu dulu pembahasan pembukaan Caro-Kann. Untuk selebihnya kita akan bahas lagi lebih dalam lagi. Dan jadi intinya pembukaan Caro-Kann ini bisa dimainkan dengan more positional, lebih positional, lebih aman, dan atau bermain dengan gaya modern tapi lebih risky atau lebih berisiko lagi. Tapi it's your choice ya teman-teman untuk memilih pembukaan ini. Pembukaan ini banyak dimainkan oleh pecatur yang hebat juga, banyak pecatur hebat seperti Viswanathan Anand dan Magnus Carlsen yang memainkan pembukaan ini. Dan pecatur kebanggaan Indonesia juga memainkan ini dari level junior dan sampai dia menjadi Grandmaster, seperti Grandmaster Susanto Megaranto dan Grandmaster Utut Adianto. Jadi request lagi guys, opening apa yang akan dibahas di RL Chess, dan tunggu lagi video menarik dari RL Chess. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Bantu channel ini untuk berkembang dan semakin lagi mengimprove skill catur kalian. Catur Yes, Indonesia Jaya.